Sejumlah emiten bank papan atas di Amerika Serikat telah merilis kinerja laba kuartal 1 tahun 2023. Dan hasilnya pemirsa Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co., dan Wells Fargo & Co. mengalahkan ekspektasi laba. Namun sayang, meski sektor perbankan melesat, bursa Wall Street bergerak di zona negatif. Sebaliknya, bursa Eropa justru melesat ke level tertinggi. Seperti yang diharapkan, bank-bank besar Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co., dan Wells Fargo & Co. mengalahkan ekspektasi laba. Alhasil, sektor perbankan S&P 500 melonjak 3,5% dengan saham JP Morgan Chase melonjak 7,6%, kenaikan satu hari terbesar sejak 9 November 2020. Demikian pula, saham Citigroup naik 4,8%. Laba kuartal 1 beberapa perbankan yang sudah dirilis ini dinilai mendapat sentimen positif dari kenaikan suku bunga dan redanya kekhawatiran akan tekanan dalam sistem perbankan. Namun bursa Wall Street akhir pekan justru turun. Hal ini terjadi setelah rally yang kuat sehari sebelumnya. Antusiasme investor Wall Street berakhir lebih rendah pada akhir pekan, dipicu serangkaian data indikator ekonomi Amerika Serikat yang beragam, seperti penjualan retail, produksi industri, dan sentimen konsumen. Memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis poin lagi pada pertemuan kebijakan bulan depan. Di antara 11 sektor utama S&P 500, 7 sektor mengakhiri sesi dengan penurunan dipimpin dengan real estate. Sementara keuangan menikmati lonjakan presentasi terbesar naik 1,1%. Meski turun di akhir pekan, ketiga saham indeks utama membukukan kenaikan mingguan. Periode rilis laba emiten kuartal pertama akan dilanjutkan oleh beberapa perusahaan terkenal pekan ini, diantaranya Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Group, dan Netflix Inc. Sektor perbankan angkat saham Eropa ke level tertinggi. Jika di Wall Street penguatan sektor banking tak mampu membawa indeks utama ke zona positif, lain halnya dengan Eropa, di mana banking mendongkrak market saham Eropa pada perdagangan akhir pekan ke level tertinggi. Pada hari Jumat lalu, bank-bank Eropa menjadi pendorong utama indeks Stoxx 600 melonjak 3%, mencapai level tertinggi dalam satu bulan. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,6% ke level 466 setelah mencapai level tertinggi sejak Februari 2022. Indeks naik 1,7% secara mingguan, kenaikan beruntun mingguan terpanjang di tahun ini. Sementara itu, indeks Blue Chip Stocks 50 juga naik 0,6% mencapai puncaknya dalam 22 tahun. Pasar saham Eropa didukung oleh kinerja laba bank-bank Amerika Serikat yang positif serta harapan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga The Fed. Selain itu, prospek ekonomi kawasan Eropa mulai membaik di bulan April ini. Indeks CAC 40 Prancis bahkan telah mencapai rekor tertinggi beberapa kali berturut-turut. Di antara saham utama, perusahaan barang mewah Hermès naik 1,5% ke rekor tertinggi baru setelah penjualan kuartal pertama mengalahkan ekspektasi pasar dan kinerja juga didukung pulihnya permintaan dari China. Dan pemirsa, kita review sedikit penutupan dari bursa global serta komoditas dan valuta asing selengkapnya berikut ini. Dow Jones Industrial Average turun 0,42% menjadi 33.886. S&P 500 kehilangan 0,21% ke level 4.137. Indeks Nasdaq Composite turun 0,35% di 12.123 pada akhir pekan lalu. Dari bursa Eropa, indeks DAX di Jerman menguat 0,5% di level 15.807, indeks FTSE Inggris naik 0,36% ke level 7.871, dan indeks CAC Prancis naik 0,52% ke posisi 7.519. Kita ke komoditas pemirsa. Untuk minyak kategori WTI melemah 0,01% di level 82,42 dolar Amerika per barrel. Data terakhir nikel menguat 3,64% di level 24.561,5 dolar Amerika per metrik ton, dan emas menguat 0,06% di level 2.016,95 dolar Amerika per troy ounce. Dari pergerakan valuta asing, rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.715, terhadap euro di level 16.169, terhadap pound sterling di level 18.260, dan terhadap yen Jepang di level 109,97. Oke, ini kalau misalnya di data Gisdor Bank Indonesia sih sudah di 14.600-an ya, 666 untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Betul.